Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada kali ini topik yang akan kita bahas yaitu topik yang menarik tentang hakikat hak asasi manusia atau HAM ya. Yang mana ini akan kita bahas secara panjang lebar dalam materi perkuliahan, yaitu untuk pertemuan perkuliahan yang ke-6 dan ke-7. Nah, pembelajaran tentang hak asasi manusia ini tentu kita mulai dari pengertian dan sejarah lahirnya HAM dan juga bagaimana perkembangan pemikiran HAM baik di dunia maupun di Indonesia, kemudian bagaimana evaluasi dalam penegakan HAM di Indonesia, kemudian bagaimana menerapkan dan menghargai hak asasi manusia dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, kita mulai saja dari pengertian hak asasi manusia ya. Secara umum hak asasi itu adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, hak asasi manusia itu adalah juga hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa. Nah, hal ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, adapun dasar dari semua hak asasi itu ialah manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Sementara menurut Sumantri, hak asasi manusia itu menyangkut kehidupan manusia yang dimulai dengan kelahirannya sampai dengan meninggalnya. Bahkan orang yang sudah meninggal dan dimakam di liang lahat mempunyai hak juga ya. Makanya berdasarkan pendapat tersebut perlu adanya upaya yang serius ya untuk melindungi, menghormati, memfasilitasi pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, tanpa pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari semua pihak, terutama negara, maka hak asasi manusia hanya merupakan teori-teori belaka. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwariskan karena HAM itu adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, golongan, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa, serta tidak bisa dilanggar. Nah, seseorang tidak memiliki HAM. Seorang tetap memiliki HAM walaupun sebuah negara tidak memiliki perangkat hukum yang mencantumkan HAM. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, pemerintah, dan negara. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sejarah perkembangan dari hak asasi manusia. Nah, munculnya perjuangan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan negara ya pada awalnya merupakan reaksi ya terhadap adanya kesewenang-wenangan penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia, yaitu adanya kekuasaan mutlak ya
daripada para raja dan kaisar yang menindas hak rakyat dan atau daerah. Nah, pola kekuasaan imperialisme dan kolonialisme dan adanya aneka diskriminasi. Adanya negara kuat dan lemah menuntut jamin hak asasi manusia dalam negara maupun secara internasional. Nah, perjuangan untuk membela hak asasi manusia sebelum Masehi ya, antara lain itu adanya hukum Hammurabi di Babilonia 2000 tahun sebelum Masehi yang menetapkan adanya aturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Hukum tersebut terkenal dengan jaminan hak-hak asasi manusia. Kemudian yang kedua di Solon 600 tahun sebelum Masehi di Athena yang mengajarkan bahwa orang-orang yang diperbudak karena tidak mampu melunasi utangnya harus dibebaskan. Yang ketiga Flavius Anicius Justinian, yaitu Kaisar Romawi tahun 527 sebelum Masehi, merumuskan peraturan yang membuat jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia. Peraturan ini menjadi dasar dan pola sistem hukum modern di negara barat. Kemudian dari filsuf Aristoteles sendiri 428-348 yang mengajarkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan atas kemauan dan cita-cita mayoritas warga negaranya. Selanjutnya perkembangan dan perjuangan tentang hak asasi manusia pada masa sesudah Masehi ternyata lebih tegas ya, dan berpengaruh terhadap praktik kehidupan bernegara. Peristiwa atau dokumen yang sesudah abad Masehi menunjukkan adanya jaminan hak asasi manusia, diantaranya adalah pertama yang terkenal dengan Magna Carta, lahirnya HAM di dunia oleh negara-negara modern, dimulai dengan lahirnya Magna Carta atau Piagam Besar di Inggris pada tahun 1215. Nah, pada piagam ini merupakan perjanjian antara raja dan para baron ya. Ia tidak ada hubungannya dengan HAM yang sesungguhnya. Baru setelah beberapa tahun, itu tahun 1355, Parlemen Inggris menyetujui ya beberapa kandungan di dalam Magna Carta ini, yaitu hak hidup seseorang tidak dapat dirampas, kebebasan dan perampasan tanah hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. Nah, yang kedua kita kenal dengan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ya, Revolusi Besar Prancis tahun 1789, di mana tujuannya membebaskan manusia warga negara Prancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal atau absolut monarki di Prancis, yaitu Raja Louis ke-16. Nah, istilah yang dipakai pada waktu itu adalah droit de l'homme yang berarti hak manusia, yang di dalam bahasa Inggris disebut human rights dan mensenrechten dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan hak asasi manusia atau hak kemanusiaan. Nah, dalam pernyataan ini dikemukakan semboyan liberté, égalité, dan fraternité, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Selanjutnya dari Abraham Lincoln, yaitu menentang adanya perbedaan warna kulit, agama, dan jenis kelamin dalam pemerintahan. Betul juga Presiden F.D. Roosevelt 1941 menganjurkan untuk melaksanakan 4 macam kebebasan, yaitu freedom of speech and expression, kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat. Kemudian freedom of religion, kebebasan memilih agama. Freedom from fear, kebebasan dari rasa takut. Dan freedom from want, kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Selanjutnya adalah adanya Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Nah, ini disahkan oleh Majelis Umum PBB Desember 1948. Nah, deklarasi ini merupakan tahap pertama dari 3 tahap program yang dirancang untuk menjadi sebuah International Bill of Rights yang didasarkan atas kewajiban-kewajiban yang mengikat negara-negara secara universal dan diperkuat oleh perangkat kerja dewan dan administrasi yang efektif. Secara kronologis, 3 tahap itu adalah: pertama, sebuah deklarasi yang menetapkan bermacam-macam hak manusia yang harus dihormati. Yang kedua, serangkai ketentuan konvenen yang mengikat negara-negara untuk menghormati hak-hak yang telah ditetapkan. Yang ketiga, langkah-langkah dan perangkat kerja untuk pelaksanaannya. Nah, maka tahun 1966 PBB secara aklamasi menyetujui 2 perjanjian,
Pertama, perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, dan kemudian Covenant on Civil and Political Rights, perjanjian tentang hak-hak sipil dan publik. Nah, memasuki abad ke-21, kesadaran negara dan negara di dunia akan hak asasi manusia dan pengakuannya serta pelindungannya mengalami peningkatan, di mana perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara di suatu negara terkandung menjadi salah satu syarat agar negara tersebut mendapat bantuan, apakah itu hibah, pinjaman dari negara maju atau dari lembaga internasional seperti WHO, UNESCO, World Bank, dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan setiap orang yang diakui haknya sebagai bagian dari komunitasnya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan dalam negara. Namun tidak jarang ya dalam praktiknya penuntutan hak asasi manusia justru melanggar hak asasi manusia orang lain atau bahkan melanggar norma hukum yang berlaku. Ya, misalnya demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak. Kasus lain misalnya munculnya aliran kepercayaan, bahkan agama baru yang menurut penganut agama lainnya telah menodai ajaran agamanya. Dengan banyaknya kasus konflik yang disebabkan oleh pemahaman hak asasi manusia pada berbagai bidang. Nah, hak asasi manusia melekat pada diri setiap individu sehingga tidak dapat dirampas dan dihilangkan daripadanya tanpa merendahkan kedudukan dan martabatnya sebagai manusia. Dalam hal individu sebagai anggota dari suatu negara, maka negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan melindungi hak individu dari warga negaranya. Meski demikian, pengakuan akan hak asasi manusia memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya, individu anggota suatu negara hanyalah abdi penguasa yang hanya boleh bertindak atas izin penguasa. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pengakuan dan perlindungan terhadap asasi setiap individu pun mengalami peningkatan meskipun melalui perjalanan sejarah yang panjang. Baik, selanjutnya bagaimana perkembangan pemikiran HAM di dunia? Ya, perkembangan pemikiran HAM di dunia bermula dari beberapa pandangan meliputi makna carta, the American Declaration, the French Declaration, and the Four Freedom. Makna carta adalah satu dokumen yang ditandatangani antara Raja John dengan kaum aristokrat di Inggris tahun 1215. Makna carta berisi pembatasan kekuasaan raja dan dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Ini berarti Magna Carta telah menghilangkan hak absolutisme raja. Raja menciptakan hukum tapi tidak terikat pada hukum yang dibuatnya. Jadi kekuasaan absolut raja dibatasi dengan adanya Magna Carta ini. Selanjutnya perkembangan selanjutnya itu The American Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika Serikat. Deklarasi ini berpandangan bahwa manusia telah merdeka sejak berada dalam kandungan, sehingga tidak logis bila ketika lahir tidak memiliki hak-haknya. Berikut The French Declaration, Detroit, Elham et du Citoyen tahun 1789. Suatu naskah yang dicetuskan pada Revolusi Prancis. Naskah ini antara lain menyatakan adanya hak atas kebebasan, hak milik, the right of property, kebebasan menganut keyakinannya, freedom of religion, hak warga negara untuk ikut dalam pembuatan perundang-undangan. Nah, pada abad ke-20 muncul pemikiran HAM yang lebih maju. Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan The Four Freedom, freedom of speech, kebebasan bicara dan menyatakan pendapat, freedom of religion, kebebasan beragama, freedom of fear, kebebasan dari ketakutan, dan freedom from want, kebebasan dari kemiskinan. Nah, seusai Perang Dunia Kedua, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia yang diakui di seluruh dunia sebagai standar bagi perilaku manusia secara universal. Maka tahun 1948 lahirlah Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan deklarasi hak asasi manusia sedunia oleh PBB. Deklarasi ini tidak mengikat negara-negara PBB secara yuridis, tapi ini adalah pedoman sekaligus komitmen moral dari dunia internasional dan juga acuan tentang hak asasi oleh negara-negara PBB. Nah, saat ini pemikiran HAM terus berlangsung sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Nah, secara garis besar pemikiran HAM meliputi 4 generasi. Generasi pertama berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat di bidang hukum dan politik sebagai dampak situasi Perang Dunia Kedua, totalitarisme dan keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.
Generasi kedua menunjukkan pemikiran HAM yang menuntut hak yuridis, hak sosial ekonomi, politik dan budaya. Pada generasi kedua lahir International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and International Covenant on Civil and Education Rights pada sidang PBB tahun 1966. Selanjutnya pada generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan hak ekonomi, sosial, budaya dan politik dan hukum, yaitu berupa hak-hak melaksanakan pembangunan, the right of development. Keadilan dan pembunuhan HAM harus dimulai sejak dimulainya pembangunan itu sendiri. Pemikiran generasi keempat lahir sebagai reaksi dari the right of development, karena peranan negara yang lebih dominan dan pembangunan terfokus pada pembangunan ekonomi, sehingga mengabaikan aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di Asia pada tahun 1983 melahirkan Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Deklarasi ini juga berbicara mengenai kewajiban hak asasi dan mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk patuh pada HAM. Negara-negara Afrika juga merumuskan HAM-nya sendiri sesuai dengan ciri khasnya dan menggabungkannya dengan dua konvenen PBB, hak politik dan ekonomi, yaitu Banjul Charter 1987. Asia juga merumuskan piagam HAM-nya tahun 1993 berupa Bangkok Declaration. Nah, bagaimana perkembangan pemikiran HAM di Indonesia? Perkembangan pemikiran HAM sebelum kemerdekaan 1908-1945, pemikiran HAM pada periode ini dapat ditemui dalam organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Indonesian Parties, Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda, dan pada perdebatan dalam sidang BPUPKI. Dalam masa ini terlihat adanya untuk menentukan nasib sendiri, the right of self-determination. Perdebatan mengenai HAM terjadi dalam sidang BPUPKI 1945 antara Insinyur Soekarno dan Profesor Supomo dengan Muhammad Atta dan Profesor Yamin di pihak lain. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa sebaiknya dihilangkan paham liberalisme dan individu bila hendak mendirikan negara berdasarkan paham kekeluargaan, gotong royong dan keadilan sosial. Sebaiknya Muhammad Atta menyatakan bahwa masih perlu disebutkan beberapa hak warga negara walaupun negara berdasarkan kekeluargaan supaya tidak terjadi negara kekuasaan. Dari sini kita tahu bahwa HAM memiliki akar sejarah yang kuat karena pemikiran HAM telah menjadi perhatian para tokoh pergerakan bangsa. Nah, periode setelah kemerdekaan. Periode 1945-1950 pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena tercantum dalam hukum dasar yaitu Undang-Undang 45. Ini prestasi bangsa Indonesia yang mengakui HAM sebelum adanya deklarasi HAM sedunia yang baru ada tahun 1948. Bersama dengan itu, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum dijadikan sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Selanjutnya periode 1959-1966. Pada periode ini sistem pemerintahan berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin. Dalam kaitannya dengan HAM, telah terjadi pembatasan yang ketat oleh kekuasaan atas hak sipil dan hak politik warga negara, seperti hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Pada periode 1966 sampai sekarang, pada awal periode ini diadakan seminar tentang HAM tahun 67 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Pada awal 70 sampai periode akhir 80, pemikiran HAM mengalami kemunduran karena pemikiran elit politik menolak HAM dengan alasan HAM adalah produk barat yang individualistik. Di sisi lain, pemikiran HAM terus mendapat perhatian di masyarakat, LSM dan akademisi, hingga beroleh hasil berubahnya sikap pemerintah menjadi lebih akomodatif dan dibentuknya Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Setelah 1998, pemikiran HAM sangat maju. Pemerintah memuat pasal khusus mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar 45 Amandemen. Selanjutnya dibuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan HAM dan meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, dan lain-lain. Pendapat tersebut didukung oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28A sampai 28J, tentang MPR nomor 16 MPR 1998 tentang HAM, Undang-Undang nomor 39 tentang HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan Kepres nomor 53 tahun 2001 tentang pengadilan HAM. Dengan demikian, teranglah bahwa pasca reformasi banyak sekali kemajuan pelaksanaan dan pelindungan HAM di Indonesia. Namun demikian, pelanggaran dan penderitaan akibat pelanggaran HAM bukan berarti benar-benar tidak ada. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak untuk tegaknya hak asasi manusia di Indonesia. Nah, di dalam penjabaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 45,
Ya, Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, 3 tahun lebih dahulu dari Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Ini membuktikan bahwa pengakuan HAM lebih dulu di Indonesia dibandingkan dunia. Tapi walaupun demikian, nyatanya pelaksanaan HAM di Indonesia, khususnya dalam masa Orde Baru, pelaksanaannya mungkin belum memuaskan. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 banyak memuat hak asasi manusia, mulai alinea pertama sampai dengan alinea terakhir. Pada alinea pertama disebutkan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, mengandung makna bahwa pengakuan terhadap kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan terhadap bangsa lain. Pada alinea kedua berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, mengandung makna bahwa adanya pengakuan hak di bidang politik berupa hak asasi bangsa, yaitu hak kedaulatan, dan di bidang ekonomi berupa kemakmuran yang berkeadilan. Pada alinea ketiga berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, mengandung makna bahwa adanya pengakuan hak dan kewajiban beragama serta hak atas kebebasan berkebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur. Nah, pada alinea kelima, alinea keempat berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketitipan dunia, mengandung makna bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang, yaitu pendidikan, politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Hak asasi manusia tersirat juga di dalam Pancasila sebagaimana berikut: sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kebebasan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setiap agama diberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari raya agamanya oleh pemerintah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan manusiawi. Ada praduga tidak bersalah sebelum terbukti secara nyata menurut undang-undang. Sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dibuat dan ditetapkan atas dasar kesadaran kebangsaan, lahir dari sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, dan lain-lain. Kesadaran kebangsaan ini merupakan tanda untuk mempertahankan hak asasi manusia. Sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini, tidak ada jaminan bahwa HAM akan mendapat perlindungan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam persyaratan perwakilan, seperti kebebasan mengungkapkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, berkumpul, ya, menjadi anggota partai politik dan sebagainya. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana manusia yang terhormat. Pasca reformasi, yang salah satunya adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, di mana ketentuan mengenai hak asasi manusia dan lain-lain dan hak-hak warga negara telah mengalami perubahan yang mendasar. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri termuat dari pasal 28A sampai pasal 28J, ya, tentang hak asasi manusia. Ya, seperti dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang 45, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pasal 27, hak untuk memperoleh kedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, dan hak atas pekerjaan penghidupan yang layak. Kemudian hak ikut serta upaya pemulihan negara, hak mendapat kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan pasal 28. Ya, kemudian hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia antara lain menyangkut pasal 28A, 28B, ayat 1 ayat 2, ya. Hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Pasal 28C, hak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak untuk bekerja mendapat imbalan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak untuk bebas memeluk agama, beribadat menurut agamanya, hak bebas memiliki kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, hak kebebasan bersikap berkumpul, hak berkomunikasi memperoleh informasi, hak atas pelindungan diri pribadi, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk peroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial, hak untuk mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara wewenang oleh siapapun, hak untuk hidup tidak disiksa, kemerdekaan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak dan diakui secara pribadi di depan hukum. Kemudian hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan apa yang bersifat diskriminatif.
hak untuk memeluk agama, hak ikut serta usaha pertahanan keamanan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, begitu banyak ya dalam Undang-Undang Dasar 45, juga hasil amandemen Dasar 45 yang menjamin hak asasi manusia dijalankan di Indonesia. Ya. Dan tentunya apa yang telah diberikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 batang tubuhnya tidak akan bermakna jika semua pihak pemerintah dan seluruh komponen bangsa tidak memiliki pemahaman, keinginan kuat dan usaha untuk memfasilitasi, melindungi dan menegakkan HAM itu sendiri. Oleh karena itu memang perlu diupayakan perlindungan HAM. Ya. Nah, uraian kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 45 yaitu kewajiban dasar yang diatur dalam Konstitusi Indonesia sebagai berikut. Pertama, penjajahan di atas ini harus dihapuskan. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 1. Itu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian wajib ikut serta upaya pembelahan negara, wajib ikut serta usaha pertahanan dan keamanan negara, dan wajib mengenyam pendidikan dasar. Kewajiban dasar manusia menurut Undang-Undang 39 tahun 1999. Setiap orang ada di wilayah Republik Indonesia wajib patuh dan terhadap peraturan dan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Setiap negara wajib ikut serta dalam upaya pembelahan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, begitu banyak ya di dalam konstitusi